Ya, selamat pagi. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 8 April 2022. Kita akan melakukan uji coba box panel 5000 watt ya. Ini pesanan dari saudara Agus Marjuanto yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk video yang kedua ini kita akan melakukan tes fungsi. Jadi video yang pertama tadi kita sudah melakukan tes load atau beban. Kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya sangat normal, beban mampu sampai ke 6000 watt. Jadi sangat normal ya untuk beban. Kita lanjut video yang kedua, kita akan melakukan tes fungsi untuk mode backup dan mode lainnya. Di sini posisinya sama, baterai kapasitas sudah kita berikan. Untuk input dari baterai jangan lupa menggunakan baterai 48 watt 8 volt ya, maksud saya 48 volt. Kapasitas baterai kita di sini full 95%. Ini ya, sudah nyala, sudah kita berikan input untuk baterai. Selanjutnya untuk posisinya nanti inputnya di sini ada 2 MPPT, ini ada barisan dari MCB. 2 dari kiri ini adalah MCB dari PV yang merah ya. Terus ini adalah MCB baterai. Ini 2 MCB output. Jadi nanti untuk posisinya jika sudah diberi input semua, yang pertama kali di on kan yaitu MCB baterai baru PV ya. Selanjutnya untuk di bawah di sini ada terminal. Ini adalah input dari PV1. Ini PV1 ya, input dari PV1. Yang paling ujung sini adalah plus. Ini min, sudah ada keterangannya. Terus ini untuk PV2 inputnya sama, sini min, ini adalah plus, sudah ada keterangannya ya. Jadi jangan sampai kebalik untuk pemasangannya nanti. Selanjutnya di sini adalah terminal dari input baterai, sama sudah ada keterangannya, ini plus min. Jadi nanti sesuai dari keterangan sini ya, jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Dan jangan lupa menggunakan baterai 48 volt. Untuk terminal paling ujung sini, ini adalah input PLN 220, input PLN ya, paling ujung sini 2. Terus yang di tengah adalah input inverter. Jadi nanti untuk inverter ini atau input inverter ini dari output box 1 dihubungkan ke input inverter. Sini ya, output dihubungkan ke input. Nanti sudah kita sediakan kabelnya, nanti kita tulisi ya agar tidak kebalik atau tidak bingung. Terus yang paling ujung sini adalah output 220. Ini nanti output langsung ke beban atau langsung ke instalasi rumah ya. Jadi output ini langsung ke beban atau langsung ke instalasi rumah. Selanjutnya untuk di box yang pertama di sini ada inverter. Ini tadi sudah kita uji coba mampu sampai 6000. Ini adalah trafo 6000 watt ya. Tadi pesannya 5000, kita berikan trafo 6000 watt, kita bonusi seperti itu, nggak apa-apa. Ini mampu sampai ke 6000 watt. Selanjutnya untuk di sini ada MCB baterai. Kalau posisinya ke atas kayak gini sudah kita on kan ya. Terus yang sini adalah protektor. Jadi di protektor ini sudah kita batasi maksimal 5000 watt ya. Jadi sudah kita setting maksimal 5000 watt. Jadi kalau lebih dari 5000 watt akan proteksi atau mati untuk PLTS. Dan hidup lagi kalau bebannya berkurang ya. Jadi demi keamanan sudah kita batasi maksimal 5000 watt. Tadi sampai ke 6000 ya. Ini untuk uji coba. Setelah itu kita batasi, sudah kita batasi sampai ke maksimal 5000 watt. Selanjutnya di sini adalah input dari baterai. Sudah ada keterangannya plus min ya. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Ini adalah terminal output, nanti dihubungkan ke input inverter yang box satunya. Ini kita tambahi untuk besinya supaya keamanan nanti saat pengiriman agar aman untuk trafonya ya. Selanjutnya untuk yang lain, jadi untuk kabel baterai ini ya, ini. Nah, kabel baterai ini kita hubungkan ke baterai yang box kedua. Ini yang plus ini dapat plus ini, min dapat min ya. Ini sudah kita hubungkan, nanti kita tulisi agar tidak bingung atau tidak terbalik. Terus selanjutnya untuk ini ada kabel lagi. Ini kabelnya saklar ya, ini berguna untuk saklar. Jadi di box 1 ada, di box kedua juga ada sini. Nah, ini tinggal dicolok saja atau tinggal dihubungkan. Kita akan mulai uji coba ya. Yang pertama kita akan colokkan untuk saklarnya. Di sini kita saklar, kita colokkan. Nah, ini kita colokkan saklarnya.
Untuk inverter sudah menyala, proteksinya atau protektornya juga sudah menyala. Di sini untuk relay timernya sudah menyala juga. Ini yang LED hijau, 2 merah sama hijau. Jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Outputnya 220 ya, atau 222. Ini adalah sangat normal. Selanjutnya kita on kan untuk MCB output. Jadi kalau sudah relay hijau menyala itu sangat normal, tidak ada masalah ya. Kita on kan untuk MCB output, kita naikkan seperti ini. Kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan di sini lampu indikator PLTS sudah menyala. Wattmeter juga sudah menyala. Outputnya yaitu 222. Ini adalah output dari PLTS. Di bawahnya 65 watt. Ini adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi di output 220 ini sudah kita hubungkan ke kipas. Ini kipasnya ya. Kipas ini kita gunakan sebagai bebannya yaitu 65 watt. Sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya ini MPPT belum menyala. Kita nyalakan. Caranya saklar atau MCB baterai kita naikkan seperti ini. Nah, sudah nyala, sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita akan beri input untuk PLN. Untuk input PLN kita hidupkan. Nah, di sini lampu indikator PLN sudah menyala. Kita cek outputnya. Caranya saklar kita mode ke PLN ya. Ini kan outputnya PLTS. Kita mode ke PLN biar menggunakan output PLN. Nah, seperti ini. Di sini untuk mode PLN relay kecil merah menyala, itu artinya kita sedang menggunakan output PLN. Ini ya, outputnya PLN. Beban dari kipas yaitu 65 watt, kipas tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita mode PLTS lagi. Nah, ini mode PLTS. Jadi jika mode PLTS relay kecil merah mati, itu kita sedang menggunakan PLTS seperti ini. Nah, kita mode auto lagi ya. Jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Ini outputnya PLTS mati ya. Jadi mode auto ini diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan, itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya ya. Jadi seperti itu. Di sini untuk kapasitas baterainya di 94% itu menggunakan output PLTS. Nanti kalau kapasitas baterai di bawah 50% itu akan otomatis menggunakan PLN. Jadi seperti itu kita mode backup. Jika saat menggunakan output PLN, di sini PLTS tetap menyala. Itu namanya mode standby ya. Jadi sewaktu-waktu kalau listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita coba kita simulasikan jika baterai mengalami low ya. Kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Tolong kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Di sini masih 94%. Kita turunkan pelan-pelan ya. Di sini masih 94%. Nah, kita turunkan lagi 82%, kita turunkan 70, kita turunkan 55, kita turunkan 44%. Nah, di sini sudah mati untuk PLTS-nya. Sudah pindah ya, sudah pindah menggunakan output PLN. Jadi sangat normal, kipas tetap menyala. Di sini posisi dari PLTS tetap standby ya, itu namanya mode backup. Nanti kalau listrik PLN otomatis mati atau tiba-tiba mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS. Sekarang kita akan matikan untuk listrik PLN. Nah, untuk listrik PLN sudah mati, output langsung pindah ke PLTS secara otomatis. Sudah mati ya untuk relay kecil. Kipas tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya, jika listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi ya. Kita hidupkan listrik PLN. Nah, listrik PLN sudah nyala, otomatis pindah ke PLN. Sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi di sini untuk mode backupnya kita sedang menggunakan output PLN, namun kita tetap bisa menggunakan output PLTS. Ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Nah, ini kita sedang menggunakan output PLTS. Sudah mati ya. Jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita mode auto lagi. Nah, ini adalah outputnya PLN. Relay kecil menyala. Mode auto ini kita sedang menggunakan outputnya PLN, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita naik atau di atas 70%, itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita akan coba kita simulasikan jika baterai terisi atau naik
Kita naikkan kapasitas baterai kita. Masih 34%, kita naikkan. Nah, di sini untuk PLTS. Nah, di sini untuk posisi baterai kita sudah 63%, kita naikkan lagi pelan-pelan ya. Nanti sampai ke 80-an% itu akan otomatis pindah lagi ke PLTS. Nah, di sini sudah pindah untuk PLTS, outputnya sudah pindah PLTS, jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali ya. Sudah kita pastikan kondisinya sangat normal untuk beban, untuk fungsi juga kita pastikan kondisinya sangat normal. Jadi sebelum kita kirim semuanya kita kondisikan atau kita pastikan kondisinya sangat normal. Pesanan dari saudara Agus yang ada di Kabupaten Bekasi ini kita pastikan sangat normal. Selain itu juga untuk kondisi dari box panelnya sebelum kita kirim, di sini posisinya normal atau posisinya tidak ada cacat sama sekali, tidak ada penyok sama sekali ya, sangat normal. Inverter menyala, sangat normal. Jadi untuk uji coba dari box panel PLTS 5000 watt pesanan dari saudara Agus, sekian, terima kasih.